Di video kali ini saya akan membahas mengenai 6 kearifan lokal dari daerah Sumatera yang nantinya akan kita hubungkan dengan interaksi manusia. Stay tune di video ini terus ya. Yang pertama ada sinamot. Sinamot ialah mahar dalam adat Batak yang disiapkan dari pihak keluarga pria untuk menikahi calon istrinya. Prosesi adat akan berjalan apabila sinamot telah sah di antara kedua belah pihak, baik dari calon pengantin pria dan juga calon pengantin wanita. Sinamot sendiri merupakan bukti kesungguhan sebab bagi orang Batak, wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan. Oleh karena itu, mereka tidak hanya dihormati dan disayangi, tapi juga mereka patut untuk diperjuangkan. Apalagi bagi mereka yang ingin meminang seorang wanita, butuh usaha yang lebih untuk menjadikan seorang wanita Batak sebagai istri. Dan di Batak tidak ada seorang bapak pun yang rela anaknya diboyong tanpa realisasi berupa sinamot oleh seorang pria. Jadi sinamot ini menjadi bukti nyata yang paling kelihatan terutama kepada keluarga besar tentang kesungguhan pria. Hal ini menjadi indikasi bahwa si wanita ini mendapatkan pria yang baik dan mau berjuang untuknya. Parameter harga sinamot pun beragam dan selalu berkaca dari sisi wanitanya, mulai dari tingkat pendidikan, jabatan pekerjaan, posisi si wanitanya dalam keluarganya, sampai ke fisik. Namun, harga sinamot tidak hanya ditentukan dari status si wanita, harga sinamot juga dapat ditentukan dari status keluarganya. Apabila semakin terpandang keluarga si wanita tersebut, maka harga sinamot pun semakin mahal. Karena mahalnya harga sinamot yang harus dikeluarkan sebagai persyaratan dalam pernikahan, maka secara tidak langsung hal ini dapat menekan angka perceraian di Batak. Sebab uang yang dikeluarkan itu tidak sedikit dan tidak mungkin semudah itu untuk menjadi tidak bernilai gara-gara suatu perceraian. Oleh karena itu, orang-orang Batak akan berpikir ribuan kali untuk melayangkan cerai. Perceraian juga akan mempengaruhi hubungan antara keluarga besar. Lalu yang kedua ada tradisi mangongkal holi. Mangongkal dalam bahasa Indonesia artinya menggali, sedangkan holi dalam bahasa Indonesia artinya adalah tulang, sehingga mangongkal holi artinya adalah menggali tulang. Dalam hal ini, menggali kuburan manusia untuk memindahkan tulang orang yang sudah lama meninggal dunia ke kuburan yang baru. Tradisi mangongkal holi dilakukan bersamaan dengan tradisi yang lain, seperti Manonggo Raja, ulos penampin, mangombak, dan doa sepulang dari kuburan. Mangongkal holi dilakukan sebagai simbol penghormatan pada mereka yang sudah lama meninggal, dan juga dapat menambah keakraban terhadap sesama, sebab pelaksanaannya melibatkan banyak pihak. Lalu yang ketiga ada upacara belian. Upacara belian ini adalah upacara untuk tolak bala yang ditujukan kepada 4 hal. Yang pertama untuk mengobati orang yang sakit, lalu yang kedua untuk membantu mereka yang hamil namun sulit untuk melahirkan, lalu yang ketiga untuk mengobati kemantan. Kemantan ini adalah tokoh utama dalam upacara belian, jadi bisa dibilang mereka yang mengobati. Lalu yang keempat untuk menolak wabah penyakit. Nah, kata belian sendiri ini diambil dari kayu belian, yaitu sejenis kayu keras yang tahan lama. Suku yang masih melakukan adat upacara belian ini adalah suku Petalangan, yaitu suku terbesar yang ada di Riau. Upacara adat ini biasanya digelar di malam hari di rumah orang yang sakit dan atau di rumah adat yang besar, sehingga ada banyak warga suku yang hadir. Jadi dari hal ini dapat dilihat bahwa banyak orang yang berperan untuk menolak bala ataupun mengobati satu orang saja yang sakit. Nah, hal ini menunjukkan adanya kekerabatan yang akrab dalam adat ini. Lalu yang keempat ada adat nganggung. Adat nganggung ini adalah tradisi masyarakat Kabupaten Bangka, di mana setiap keluarga membawa satu dulang. Dulang di sini berarti tempayan ya. Jadi dulang tersebut
di dalamnya berbagai makanan yang tertutup tudung saji. Karena itu, adat nganggung ini juga sering disebut sebagai adat sepintu sedulang. Jadi, adat sepintu sedulang ini digelar pada saat perayaan hari-hari besar Islam. Juga digunakan untuk menyambut tamu penting dan digelar jika ada warga kampung yang meninggal dunia. Jadi, sebelum isi dulang ini dimakan, akan dibacakan doa oleh tokoh agama setempat maupun imam masjid kampung. Jadi, adat ini merupakan cerminan dari kegotong royongan masyarakat setempat. Lalu yang kelima, ada tradisi ngobeng. Ngobeng merupakan tradisi makan bersama warisan budaya leluhur. Tradisi ngobeng kini mulai jarang dijumpai karena masyarakat lebih memilih menjamu tamu dengan prasmanan. Padahal ngobeng memiliki arti yang sangat dalam, yaitu untuk menghargai tamu dan mempererat tali silaturahmi. Ketika masuk rumah, tamu langsung disiapkan air untuk cuci tangan dan kemudian dipersiapkan hidangan-hidangannya. Satu hidangan dengan menu beragam akan disantap oleh 8 orang. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah upacara tabot atau tabuik. Upacara tabot ini adalah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat. Upacara ini digelar untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain. Tabuik berasal dari bahasa Arab Melayu yang berarti tabut atau peti, atau biasa disebut dengan keranda yang dihiasi bunga-bunga, dan juga kain warna-warni yang diarak keliling kampung, dan terakhir dihanyutkan di laut. Upacara ini diadakan secara beramai-ramai, sehingga hal ini menunjukkan kekompakan masyarakat Sumatera Barat dalam mengekspresikan rasa duka dan hormat kepada cucu Nabi Muhammad. Itulah kearifan lokal dari daerah Sumatera yang dapat saya bagikan kepada Anda. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.